Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kami dari kelompok 5 akan menyelesaikan tugas UAS matkul fikih madrasah dengan dosen pengampu Ibu JM Eka Fitrianida MPD. Baiklah, kami di sini akan memberikan video dakwah singkat tentang sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jenazah, pasti kita tahu sholat jenazah itu apa. Nah, sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan seorang muslim atau muslimah yang telah meninggal dunia, baik dia laki-laki maupun dia perempuan. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Hukumnya wajib kifayah atau fardu kifayah, yakni kewajiban yang pelaksanaannya dapat tercukupi manakala telah ditunaikan oleh sebagian kaum muslimin wal muslimat. Namun, jika tidak ada yang melaksanakannya, maka seluruh kaum muslimin muslimat berdosa. Nah, sebagaimana contoh, semisal dalam satu kampung ada orang yang meninggal dunia, tapi sayangnya dalam banyak orang di kampung itu, satu pun tidak ada yang menyolatkan orang yang meninggal tersebut. Maka hukum fardu kifayah ini berlaku. Maka berdosalah orang satu kampung tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang berbunyi dari Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah didatangkan seorang jenazah agar beliau mensolatinya. Lantas beliau bertanya, apakah orang ini punya hutang? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah yang lain. Beliau bertanya lagi, apakah dia punya hutang? Mereka menjawab, iya. Lantas Nabi SAW berkata, sholatkanlah sahabat kalian. Dan Abu Qatadah berkata, saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah. Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Hadis inilah yang menjadi dasar hukum melaksanakan sholat jenazah, bahwa sholat jenazah tersebut hukumnya adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Karena saat itu Rasulullah SAW hanya melakukannya untuk seorang jenazah, sementara jenazah yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya, dikarenakan ia mempunyai hutang. Sekalipun akhirnya beliau menyolatkannya setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya. Nah, apa aja sih keutamaan dari sholat jenazah ini? Nah, salah satunya ialah dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man syahida janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat, wa man syahida tudfana kana lahu qiratan. Qila wa maghduratani qala mislal jabalaini la'adiman, di mana yang artinya ialah barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai ia menyolatkannya, maka baginya satu qirat. Lalu barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dimakamkan, ia akan mendapatkan 2 qirat. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, 2 qirat itu semisal 2 gunung yang besar. Diriwayatkan dari hadis Bukhari dan Muslim, di mana yang dimaksud dengan 2 qirat itu seperti gunung Uhud, yang pahalanya atau perbuatan baik kita itu senilai dengan gunung Uhud itu. Jadi itu diibaratkan dengan semisal yang telah kita lakukan itu akan bernilai dengan sebesarnya gunung Uhud tersebut. Nah, selanjutnya apa yang akan saya bahas yaitu apa saja syarat sahnya sholat jenazah. Syarat sah sholatnya jenazah ada 3. Yang pertama,
dari kita atau seseorang yang ingin menjalankan sholat jenazah tersebut harus mematuhi dari syarat sah sholat, sama seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, yaitu harus bersih dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, najis baik itu tempat, pakaian maupun badan. Nah, sehingga kita pun harus menutup aurat serta menghadap kiblat ketika kita ingin melaksanakan sholat tersebut. Nah, yang kedua ini, sholat jenazah itu harus dilaksanakan ketika jenazah tersebut sudah dikafani ataupun dimandikan. Jadi kalau belum dimandikan ataupun dikafani, berarti syarat sholatnya itu belum sah. Nah, yang ketiga itu ialah jenazah diletakkan di sebelah kiblat, di mana ia berada di sebelah orang yang akan menyolatkannya. Maksudnya si jenazah ini berada di depan dan orang yang menyolatkannya ada di belakang. Itu pun harus berada di sebelah kiblat. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya. Terima kasih. Waktu dan tempat sholat jenazah. Dalam melaksanakan sholat jenazah, tidak dapat ditentukan waktunya secara khusus untuk melaksanakan sholat jenazah, melainkan ia dapat dilaksanakan kapan saja, baik siang hari maupun malam hari, kecuali 3 waktu. Yang pertama, saat matahari terbit hingga agak meninggi. Yang kedua, saat matahari di pertengahan langit hingga mengarah ke barat. Yang ketiga, saat matahari terbenam hingga matahari terbenam sama sekali. Begitu juga dengan tempat sholat jenazah. Sholat jenazah dapat dilakukan di mana saja. Intinya tempatnya layak dan suci, seperti contohnya masjid, rumah, dan tempat-tempat suci lainnya yang layak untuk mensolatkan jenazah. Baik, marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dengan bertaubat dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ajal tidak memandang umur, tua atau muda. Jika sudah waktunya datang, maka kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita buat semasa hidup kita, apa yang telah kita kerjakan semasa hidup kita. Maka dari itu, segeralah bertaubat untuk menghadapi kematian. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa likulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, tiap-tiap mereka mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang kepada mereka waktunya, maka mereka tidak akan bisa memajukannya dan mereka tidak bisa pula memundurkannya. Al-A'raf ayat 34.